It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your Sampurasun. Horas, piye kabare? Halo semuanya, aku Anin. Aku Melisa. Dan kita adalah host di podcast kali ini. Jadi kita bakal podcast ya. Tapi sebelum kita melakukan podcast nih, di sini ada teman-teman kita. Dan cuma kita berdua ya. Tapi ada teman kita juga. Nah, bisa dikenalin nih guys. Sama dari sini. Hai, nama aku Jihan. Aku sebagai editor. Ada teman kita juga. Halo, nama aku Iwan Nusa. Halo, nama saya Wan Hendra. Halo, nama aku Adu Surya. Halo, nama aku Muhammad Haman Al-Harigi. Oke, terima kasih. Oke, jadi selama beberapa menit ke depan kita berdua, aku dan Anin bakal memandu podcast kali ini bersama Teman-teman kita. Oke. Nah, di sini kita bakal ngebahas tema yaitu dari panggung desa ke TikTok, ke trending TikTok. Betul banget. Nah, apa sih itu? Kalian tahu nggak? Apa itu? Maksudnya tuh artinya tuh apa? Apa? Oh, berarti kayak musik tradisional terus masuk TikTok. Ya bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi emang yang udah sebut Iwa itu udah benar. Jadi ya dari panggung desa. Panggung desa tuh bukan kayak panggung dan panggung desa ya. Tapi kayak dia interpretasinya itu ke musik tradisional. Nah, karena nih aku mau nanya dulu deh ke kalian. Kalian tuh lebih suka musik tradisional atau musik pop yang populer sekarang gitu? Musik pop sekarang. Sekarang. Kenapa? Lebih enak aja dengar. Iya, lebih masuk ke telinga. Beda banget telinga sih. Masuk ke telinga, vibes-nya. Oke. Mungkin mereka Gen Z kali. Gen Z. Oke. Oke deh. Tapi kalian tahu kan ya, kalau sekarang musik-musik tradisional sekarang itu udah banyak muncul nih viral di TikTok apalagi ya nggak sih? Ya kan, setuju. Nah, sekarang nih pertanyaan pertama. Menurut kalian sih apa sih yang membuat musik tradisional ini bisa jadi viral di TikTok? Karena kan sebelumnya ya anak-anak muda kayak kalian ya itu kan nggak suka tadi kan, bukan kurang nggak suka ya, tapi kurang minat gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa sih yang membuat itu bisa jadi viral gitu? Tapi kalau menurut aku sih salah satu alasannya jaringan musiknya tuh kayak diganti gitu loh. Jadi nggak pakai alat tradisional doang, alat musik tradisional doang, tapi juga mungkin ditambah-tambahin kayak alat musik yang lain modern. Ya mungkin juga ditambahin kayak DJ-nya gitu. DJ. Ada tuh yang lagi viral. Apa tuh? Lagu Tensi. Oh iya. Nah, itu kayak campuran campuran Hip hop sama dangdut. Iya, bener. Kalian tahu nggak sih hipdut? Kita tuh sih Tahu, lagu kalau Tensi. tahu. Iya. Kasih apa bagus Sur? Coba nyanyi. Kasih apa? Atau mungkin ya kan. Nah, kalian suka kan sama hipdut ini ya nggak Suka, sih? suka banget. Oke. Nah itu ya menurut Iwa kayak gitu. Menurut yang lain ada nggak nih? Dari Wahyu dulu deh. Iya.
menurut saya sih lebih menarik dengan lagunya sih ya, suara-suaranya. Nah itu aja sih. Suara-suara kayak gimana tuh? Lirik-liriknya nggak ada lagunya, ada lagunya. Liriknya nggak jauh beda ya. Coba diperjelas dong. Beda pendapatnya. Apa kalau enggak? Maaf ya, maaf ya. Mungkin ada yang mengemukakan pendapat lain gitu? Oh guys, kita ngobrol di sini. Ayo, Man. Ngobrol aja. Surya, boleh dijelasin Surya. Nah, dia masih dari sana. Kita ini ternyata dia datang guys. Ya nggak sih guys. Lanjut ke bawah. Oke, lanjut aja kayak ya. Nih, sabar ya. Dari kalian nih ya. Ini dari kalian ya. Kalian pernah nggak sih kayak ngeliat atau ngebuat video TikTok yang mengangkat tuh tentang budaya desa atau tentang kayak musik tradisional gitu? Kalian pernah nggak sih buat di TikTok gitu? Atau nemu deh, nemu. Iya, nonton atau kalian buat di TikTok? Kalau nemu Sih, banyak. Iya, Iya, pasti. Nah, Sering. cuman kalau buat sih jujur aja Jarang, pernah. belum. Kenapa tuh? Gengsi. Malu sih. Kenapa malu kan tradisional budaya kita? Enggak, saya yang malu kalau tampil di depan umum gitu. Iya. Suka kayak gitu. Tapi tuh kadang kalau misalnya kita masukin ke video TikTok tuh kadang suka FYP-nya kurang banget ya. Nah, Ya kan karena emang banyak anak muda yang nggak minat musik tradisional, makanya jadi karena kebanyakan Gen Z sebenarnya tuh lebih minatnya tuh kayaknya ke lagu-lagu yang ngehits sekarang hit gitu ya. sekarang, apalagi ya tadi kalau misalnya balik lagi ya tadi ke hip tadi itu bakal lebih menarik sih ya kalau kan Gen Z sukanya yang get saya sih juga ya. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi pandang. Menurut kalian keuntungan sama tantangan nih ya, tantangan budaya lokal kayak tadi musik tradisional ini kalau misalnya masuk ke media sosial gitu, itu gimana buat kalian? Dari aku dulu kali ya, mungkin kalau dari aku sih salah satu keuntungannya bisa cepat viral ya, terutama kalau misalnya kita upload TikTok atau Instagram pasti bisa cepat tersebar luaskan ke orang-orang gitu. Agar bisa mengenal ini ya, alat musik tradisional. Kalau menurutku kayak kerugian apa, Mas Enak? Mas Wahyu? Menurut Mas Wahyu Ya gitu sama sih. kerugiannya? Kerugiannya? Iya. Kerugiannya bisa kejadian nggak FFP di TikTok atau media lainnya. Ya, itu aja sih. Oh, berarti suka nggak FVP ya videonya ya, Mas Wahyu ya? Apalagi TikTok sekarang. Ini bukan di TikTok ya, Wahyu rame. Iya. Iya, Wahyu tuh dari TikTok tahu Artis kok TikTok. sebenarnya. Wahyu tuh artis TikTok. Iya. Yang lain nggak ada. kalau Oh iya, tadi kan keuntungan tantangannya nih. kalau tantangan ya kan pasti pas kita ngupload musik tradisional di TikTok banyak tantangannya ya kan, kayak disindir atau dihujat semacam hujat, ini musiknya terlalu jelek, ini vokalisnya terlalu jelek. Iya. Nah, itu jadi tantangan juga kalau menurut aku. Menurut kalian kalau misalnya ya kan tadi yang dikatai yang disebut oleh Salman ya, katanya dijudge gitu. Kalian kenapa sih bisa sampai dijudge gitu? Padahal kan ini apa ya, mengangkat budaya tradisional gitu loh. Ya nggak sih? Kayak seharusnya kan dijaga, bukan dijaga ya. Ya diapresiasi ya. Iya, terus diapresiasi gitu loh. Dan seni itu kan ya buat semua orang gitu loh. Kayak ya gitu. Kalian kenapa sih? Mungkin karena mereka tuh udah banyak yang nggak peduli, terutama sama budaya tradisional yang ada di Indonesia, makanya mereka mungkin karena mereka nggak suka akhirnya mereka hujat. Jadi itu sih jadi salah satu tantangan juga buat menyebarluaskan atau menjaga kebudayaan tradisional Indonesia.
Tapi nih ya, kalian tuh sebagai pelajar SMA musik. Tapi ya, kalian tuh sebagai pelajar SMA nih, menurut kalian gimana sih caranya kita tuh buat menjaga dan melestarikan musik-musik tradisional di era digital sekarang gini? Sebagai pelajar SMA ya, menurut kalian tuh gimana? Yang agak beda sih kalau menurut aku ya kayak yang tadi. Jadi kita misalnya pelajar SMA, kita udah difasilitasi sama sekolah, ada alat musik tradisional. Nah kita pakai itu, minta izin ke sekolah bisa kan. Kita kan kayak ada angklung tuh di sekolah, kita coba minta izin buat mainin, terus kita viralin. Aduh gimana? Itu direkam habis itu diupload ya. Iya, bagus tuh, bisa viral tuh. Ya nggak apa-apa lanjut. Tapi kan udah kasih tampil di pensi sekolah gitu kayak main angklung atau main musik yang dangdutan Iya, dangdutan. Jujur sih pernah nggak? Jadi pas kelas 10 belum pernah ya. belum pernah. Belum. Tapi tertarik sih. Tertarik. Ya. Next pensi mau tampil gak? Ya. Jujur sih pengen, insya Allah. Nah, tapi sekarang ya kan tadi yang aku bilang udah viral nih, udah disukain banyak orang. Nah menurut kalian si budaya itu yang udah diangkat udah jadi viral itu bisa tetap menjaga keaslian atau kadang harus diubah gitu? Bisa nggak sih untuk menjaga keaslian? Kalau menjaga keaslian sih itu mungkin harusnya, cuman untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang mungkin beberapa aspeknya harus agak dirubah lah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah kayak gini nih guys. Ini ya. Ini aku ya? Angklung. Oh iya. Ini tuh campuran dangdut sama hip hop. Iya enggak. Dia nggak modern. Nah, kan kita lagi ngomong ini musik tradisional sama musik modern gitu. Menurut kalian ada nggak sih ide buat kayak biar lebih lestari lagi gitu, bukan menurut saya apa ya, biar anak-anak muda itu anak-anak muda kayak kita itu bisa lebih melek lagi soal budaya tradisional kita gitu. Karena pasti di luar negeri itu kan kita udah banyak ya nunjukin budaya-budaya kita, talenta kita yang ngasih melalui paduan suara atau yang lain-lain itu kan banyak ya. Nah menurut kalian ada nggak sih ide gitu biar gak hilang dan kita juga melek akan hal itu? Menurut aku sih yang paling gampang sih kalau misalkan biar murid-muridnya bisa tambah sadar soal musik tradisional, bisa dari eskul di sekolah sih. Habis itu mungkin baru kita perluas mungkin dengan ya bikin sosial medianya, habis itu kita bikin kampanyenya. Ya mungkin itu sih salah satu cara biar orang-orang tuh semakin sadar soal budaya tradisional. Kalau dari Wahyu gimana? Kayak keren nih, kayak paling ngerti banget tentang musik. Iya. Apalagi musik zaman sekarang kita ngerti banget. Iya. Makanya. Udah sih kagak ada. Ide nggak ada ide gitu, ide bermusik. Kan kamu anaknya anak musik banget kan? Makanya Wahyu anak reggae banget. Iya. Nah, kan bisa tuh reggae menurut Wahyu nih. Reggae bisa nggak sih dicampur sama musik tradisional? Siapa tahu tuh lagunya lagu tradisional tapi mungkin Di reggae-in ya. Iya, bisa
tuh? Bisa. Mungkin di lain kesempatan Wahyu bisa cobain Bisa. kali ya. Oke, ya kita kesempatan ya guys. Amin. Surya, gimana? Surya. Sama sih yang dibilang gua, kalau mau mengenal alat musik ya harus mengikuti school di sekolah gitu ya. Itu ya. Mungkin kita nggak cuma alat musik doang ya. Kayak kita bisa hal yang lain juga. Tradisional ya. Tadi ngomongin alat musik ya. Ya alat musik kan musik tadi iya musik. Iya. Ya musik alat musik ya hubungan. Bisa juga. Ada saman. Mana saman? Nah, kamu kan ikut drum band nih. Nah, ketua ya. Emang sama ketemu drum band? Iya, kalian nggak tahu. Gue baru tahu coba. Salma tuh Salma tuh di drum band tuh bisa banget main alat musik semuanya. Semuanya bisa. Dari tenor, senang tuh dia bisa. Yes. Beneran tuh fun fact guys. Fun fact untuk drum band. Udah jadi lanjut ya. Ya, gimana? Nah, bisa tuh kita carikan lagi. Nah, jadi kan di drum band, apalagi alat musik banyak tuh, rame ya kan. Apa kita nyanyi lagu daerah pakai drum band itu lebih meriah lagi. Ya kan yang denger juga nampak gak asing karena itu lagu Nusantara, lagu Indonesia juga. Terus pasti bakal kalau dicari-cari lagi buat dilestarikan lagi itu menurut aku. Tapi yang kalian omongin itu kalian udah bukan ya? Tapi kalian itu kan buat sekolah ya di lingkup sekolah gitu. Tapi ada nggak sih ide atau tips ya yang tadi aku tanyain tapi di kayak sehari-hari gitu yang beneran kita bisa lakuin gitu? Oh kalau sehari-hari nih ya, kalau aku nih kayak lagi waktu senggang aja ya, kita bisa nyanyiin melatih diri kita bermain alat musik juga sambil nyanyiin lagu daerah gitu. Misalnya pakai recorder, ya kan? Ya, Pakai recorder. dia bisa juga recorder guys. Masuk kali. Atau mungkin kalau sehari-hari sih yang paling gampang dengerin lagunya sih. Oh iya benar, bisa tuh stream di Spotify. Tapi guys, kalian tuh ikutan eskul apa sih? Misalnya siapa tahu kalian tuh ikutan ada musik kayak gitu. Kan kalau kamu kan drum band. Yang kalian apa? Ada nggak? Kalau kita sih lebih ke olahraga ya. Kita bertiga volley. Atlet ya, atlet. Tapi atlet bisa nggak sih iniin? Bisa ya? Oh, siapa tahu aja. Oke, terakhir. Menurut kalian apa sih harapannya musik tradisional ini tuh biar nggak hilang gitu, makin lama Ya, juga nggak hilang. iya. Harapan kalian tuh apa sih? Itu di medsos ya. Ya medsos kan sekarang kan ini banget ya. Maksudnya itu adalah platform terbesar untuk ya buat ngapain aja bisa gitu medsos gitu. Kadang kan kalau misalnya di langsung ya itu susah ya. Tapi kalau medsos orang-orang bisa lihat secara langsung kan. Ya secara langsung tapi kayak nggak sesusah yang ada di kalau kita misalnya terjun lapangan langsung gitu. Kalau dari aku sih harapannya ya semoga dengan semakin berkembangnya media sosial budaya tradisional juga bisa semakin dilestarikan gitu, semakin mudah dilestarikannya. Terus kalau mau bikin penampilan jadi semakin mudah, akses untuk menyebarluaskannya lebih gampang lah. Ya. Kalau dari Wahyu, gimana tuh Wahyu? Harapan Wahyu apa? Kapan saya sih lebih membaik aja ya, alat tradisional. Udah. Sama? Sudah. Kayak di medsos agar bisa terkenal lebih jauh lagi lah.
kayak biar Kayak gimana tuh contohnya di tradisionalnya itu, alat tradisional itu biar semakin berkembang gitu, semakin lama semakin berkembang di media sosial. Semakin dikenal ya di luar Ya. negeri. Iya. Saya sih Contohnya kayak gimana tuh kalau misalnya di medsos tuh? Ngapain kita di medsosnya gitu? posting Posting apa? Posting apa? musiknya kayak gitar, Musiknya? Gitar. angklung, apa Iya kan bisa, gitar bisa dicobain sama yang penting kita pintar aja. iya. udah sih. Udah cukup Salman. Ya harapan aku sih bisa lebih berkembang lagi ya musik daerahnya, terutama kan bisa dikombinasiin sama musik-musik yang lain, jadi bisa ya mungkin bisa lestari cukup panjang lah ya. Karena apa sih nggak bakal hilang lah maksudnya gitu. Iya sih benar ya. Skip John. Skip John. Nancy we love you. Nah terakhir, aku mau kalian satu-satu narik kesimpulan gitu. Satu-satu. Iya. Kesimpulannya ya, Dari sini dulu berarti. Dari Surya, boleh dari mana aja boleh. Jadi dari aku dulu deh. Kalau menurut aku sih kesimpulannya ya dengan adanya media sosial ini kita harus bisa mengembangkan lah musik tradisional. Kita harus bisa menyebarluaskan supaya musik tradisional yang ada di Indonesia itu tidak hilang dan selalu dilestarikan oleh anak-anak generasi muda sekarang gitu. Kalau aku banyak mendengarkan alat musik atau alat musik lainnya biar alat musik tersebut pada terkenal atau mesti ingat sama orang lain atau remaja ya baik sih. kesimpulan dari aku sih ya, tetaplah menjaga alat musik tradisional agar tidak hilang atau punah atau tidak dirusak oleh negara lain. Kalau bisa sih kita generasi bangsanya harus memainkan alat musiknya biar agar tidak kehilangan atau punah dirusak dari negara lain. Udah. Nah, kalau kesimpulan dari aku, kita tuh sebagai generasi muda punya kreasi yang tinggi, jadi bisa mengkreasikan sebuah lagu menjadi lagu yang terbaik lagi, gitu. Nah, jadi itu guys untuk bisa fokus dulu. Oke, itu deh guys obrolan kita tentang apa nih? Tentang dari pangdesa ke tren TikTok, gitu lah guys. Jadi kita harus selalu ya kita Kalau melestarikan, nggak boleh lupain, Nggak boleh meskipun ngelupain. udah berkembangnya zaman, Iya. makin canggih. Iya, dan walaupun ya kita juga sebenarnya emang nggak, ya aku sendiri juga sebenarnya nggak terlalu minat ya untuk musik tradisional. Tapi itu tadi itu kalau misalnya di upgrade, di combine sama musik-musik zaman sekarang itu menurutku sih ya lebih bukan lebih masuk ke telinga lah ya. Ada yang mau sampaikan? Well, gue nggak ada tuh. Udah sih, ya mungkin itu aja guys. Semoga podcast ini bisa ngasih manfaat untuk kalian semua yang nonton dan ya bisa jadi pelajaran juga ya. Kesimpulannya juga Dan akan musik tradisional.
aja sih. Suara-suara kayak gimana tuh?